Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Dan di sini udah jam 12 malam. Anak-anak kami udah tidur. Sekarang ya jam 23.43 teman-teman. Saya mau sharing ya tentang hal yang baru aja juga sih saya baca di berita gitu ya baru tadi. Dan kemudian kami menyembah Tuhan. Keadaan bumi ini pasti tambah lama kan tambah buruk lah gitu, karena tambah lama bumi kan tambah tua gitu, dan bumi ini bukan tempat kita sebenarnya. Ketika kita adalah orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baru, karena semua kita tujuan hidupnya itu adalah ke sana gitu kan. Dan apa yang kita lihat saat ini sebenarnya semua ini nanti akan berlalu, karena semua ini sebenarnya hanya sementara gitu. Dan yang kita nantikan yang seharusnya selalu menjadi tujuan hidup kita adalah hidup di kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam keabadian, dan tidak ada batasan waktu atas itu semua gitu. Jadi dari alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, dan Tuhanlah yang menjadi fokus kita seharusnya di dalam hidup ini. Jadi saya baru juga baca berita tentang matahari yang lockdown ya teman-teman. Yang saya baca ya teman-teman beritanya tuh nanti saya akan kasih ini di sini. Ini sih dari penelitian ilmuwan NASA ya. Kalau yang dari artikel yang saya baca. Jadi katanya periode dingin yang brutal, kehilangan panen, kelaparan, dan letusan gunung berapi yang kuat. Sejak ya itu. Jadi hal yang harusnya kan kalau seorang ilmuwan ya kayak mendeteksi gempa udah tahu, mungkin karena emang udah ada alatnya ya dan udah ada teknologi. Mendeteksi apapun yang ada di depan udah tahu ya. Tapi hal ini kok baru tahu sekarang dan baru dibukakan sekarang untuk bisa melihat matahari ternyata mengalami lockdown gitu kan istilahnya. Jadi menurut saya sih ini semua bukan kebetulan sih teman-teman, karena kayak corona kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Dan di saat kayak gini kita semua lockdown, negara-negara lockdown. Jadi kata lockdown tuh sangat nggak asing, karena negara-negara menerapkan lockdown gitu karena situasi corona. Nggak taunya sekarang malah ada hal lain, matahari lagi yang lockdown gitu ya. Dan di artikel yang lain saya baca kalau itu juga akan menyebabkan gempa bumi gitu. Matahari telah memasuki masa kuncian yang dapat menyebabkan cuaca beku, gempa bumi, dan kelaparan, kata para ilmuwan. Matahari kita telah terkunci dan dapat menyebabkan cuaca beku, gempa bumi, dan kelaparan. Matahari saat ini berada dalam periode minimum matahari, yang berarti aktivitas di permukaannya telah turun secara dramatis. Matahari saat ini berada dalam periode aktivitas yang menurun. Matahari saat ini berada dalam periode aktivitas yang menurun dan memasuki resesi sinar matahari yang pernah tercatat sebagai bintik matahari, karena bintik matahari telah menghilang ya. Dan ini adalah satu pertama di dalam abad ini. Hal-hal ini pernah terjadi dulu di Indonesia tanggal 10 April 1815 tahun 1815. Letusan gunung berapi terbesar kedua dalam 2000 tahun terjadi di Gunung Tambora di Indonesia, menewaskan sedikitnya 71.000 orang. Waktu itu tentu saja kita nggak ada yang lahir, belum ada yang lahir, 1815 teman-teman. Ini juga menyebabkan apa yang disebut tahun tanpa musim panas. Dan itu sebenarnya juga konfirmasi sih tentang apa yang firman Tuhan bilang di dalam Matius. Di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga.
dengan perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi sebenarnya di sini murid-muridnya pun udah bertanya gitu kan, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu sudah ada di dunia, dan pasti Tuhan Yesus sudah cerita gitu kan tentang bahwa dia akan disalibkan dan mati dan akan naik ke surga. Murid-murid setidaknya sudah ada gambaran tentang hal itu, dan mereka kemudian setelah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu. Jadi ini pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi mereka juga bahkan bertanya tentang tanda kesudahan dunia atau tanda akhir zaman gitu. Terus Tuhan Yesus menjawab, ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini tanda-tanda ya guys, dan yang saya mau tekankan di sini adalah gempa bumi dan kelaparan di berbagai tempat gitu. Kemudian di perikop selanjutnya, kalau kita baca ke bawah, kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan pun tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran tentang perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan di bawahnya lagi ada nasihat untuk tetap berjaga-jaga gitu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula hal kelak pada kedatangan anak manusia. Tentang nasihat supaya berjaga-jaga saya bisa kupas di lain kesempatan, tapi yang saya mau fokuskan adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Juga kita disuruh Tuhan gitu ya, kita tuh harus jadi orang yang peka terhadap tanda-tanda gitu, karena firman Tuhan itu udah jelas banget. Ketika kamu melihat pohon ara, ranting-rantingnya udah melembut. Karena kalau saya lihat kayak ranting-ranting di sini kan, kalau musim gugur tuh rantingnya tuh keras teman-teman. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda untuk tumbuh. Tapi ketika mulai musim semi, setelah yang gugur-gugur tadi berlalu, musim gugur, lalu musim dingin winter, terus musim semi, mulailah terlihat pohon itu di ujung-ujungnya tuh mulai kayak ada kuncup-kuncupnya, kayak mulai sesuatu yang lunak muncul gitu kan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi Matius 24 ayat 32 berkata demikian. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi setelah musim semi,
itu kan matahari suhunya tuh mulai kayak bertambah gitu teman-teman. Jadi kayak biasanya musim dingin itu kayak bisa sampai minus gitu kan. Tapi kalau udah masuk musim semi itu mulai kayak 14 derajat, kayak sekarang 20 derajat. Terus besok-besok karena mau mengarah ke musim summer, musim panas gitu, itu akan naik terus gitu suhunya. Jadi eh, kamu tahu bahwa ketika kamu melihat ranting-ranting dari pohon ara mulai melembut dan mulai bertunas, bahwa kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi dari melihat musim pun kita bisa menilai maksud Tuhan sebenarnya kayak gitu. Jadi kita diarahkan sama Tuhan untuk melihat tanda-tanda gitu loh kedatangan Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya banyak sekali di firman Tuhan menjelaskan tentang tanda apa aja yang harusnya kita nggak boleh lewatkan gitu kan. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga gitu. Hal itu bukan hal yang seharusnya kita takutkan, karena kan kita ketemu dengan pencipta kita yang kita rindukan, bertemu wajah dengan wajah, muka dengan muka. Hal itu bisa menjadi hal yang menyenangkan buat orang-orang yang siap gitu. Hal yang menyenangkan buat orang-orang yang menanti-nantikan. Tapi hal itu menjadi hal yang merupakan sesuatu hal yang apa ya, dahsyat, ngerinya gitu kan buat orang-orang yang nggak siap, buat orang-orang yang um, seperti 5 gadis bodoh yang nggak mempersiapkan diri atau ketiduran atau ya mungkin terlena gitu kan dengan dunia ini gitu. Hal itu bukan untuk membuat kita takut ya, tapi justru kita mempersiapkan diri, berjaga-jaga sih. Tuhan tuh bilang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis yang bijaksana, dia membawa minyak, membawa pelita juga, dan membawa minyak. Jadi sebenarnya kita harus punya firman, karena firman itu adalah pelita dalam hidup kita, dan Yesus itu adalah firman. Jadi kita harus punya Yesus, kita harus lahir baru. Dan yang kedua, kita harus punya Roh Kudus. Jadi seperti di dalam Yohanes pasal 3, percakapan dengan Nikodemus, perikopnya ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bayangkan ini seorang pemimpin agama Yahudi, teman-teman. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi teman-teman, Yohanes pasal 3 ayat 5 jelas banget. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga." Hal itu sih yang saya selalu ingin sampaikan kepada keluarga saya atau orang-orang terdekat saya gitu ya. Karena nggak cukup menurut saya, karena firman Tuhan berkata demikian gitu loh. Nggak cukup kita cuma terima Yesus aja sebagai Tuhan dan itu sebutan untuk orang yang lahir baru. Tapi juga lebih dari itu, karena tanda-tanda orang percaya itu juga berbahasa baru gitu kan. Kapan-kapan saya jelasin juga, tapi saya mau fokus ke lahir baru yang dimaksud Tuhan Yesus di sini kepada Nikodemus. Waktu Nikodemus bertanya, lahir barunya adalah dilahirkan dari air dan roh. Tidak hanya dari air, tapi juga dari roh. Itulah sebabnya di ayat lain, di setiap Injil, dikatakan bahwa jika kamu tidak, dikatakan bahwa kita dibaptis dengan air, tanda pertobatan, tanda percaya, baptisan orang percaya, dan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita menanti-nantikan setelah kita percaya dan dibaptis air, kita menanti-nantikan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saya bahas itu juga di lain kesempatan. Yang saya mau sampaikan, mari kita sungguh-sungguh lagi di saat-saat kayak gini. Itu juga buat saya sendiri sih teman-teman. Sebenarnya saya juga ada, ketika saya menyembah Tuhan 2 hari yang lalu, saya juga melihat, sebelum saya tahu berita kayak gini yang tentang matahari lockdown dan hal yang ya
berita yang ya mengerikan lah ya kalau dibayangkan gitu ya. Tapi kalau buat kita di dalam Tuhan, kita nggak takut. Karena apa? Karena kita percaya ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, yang kasih setianya Tuhan itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Setiap hari kasih setia Tuhan pasti ada dan nyata. Jadi saya melihat gitu kalau saya itu ada di kayak pinggir di jalan, di tengah jalan, dan ada kayak sesuatu gitu loh teman-teman, kayak awan yang awan asap ya, asap abu-abu gitu loh, kayak awan gelap juga, tapi saya tuh soalnya melihatnya cuman kayak beberapa detik, jadi saya tuh nggak bisa mengambil kesimpulan itu tuh awan atau itu tuh seperti badai gelap gitu, atau itu asap. Yang pasti itu dari bawah dan itu tuh ke atas gitu, jadi kayak sesuatu yang buat saya tuh mungkin kayak gempa bumi yang menghancurkan lalu keluar asapnya, atau kayak badai tornado yang asapnya itu banyak. Yang pasti saya ketika melihat itu dan saya tahu oh itu bahaya, sehingga saya tuh mau lari gitu. Jadi saya sebenarnya juga melihat hal-hal lain, cuman saya nggak bisa menyimpulkan yang saya lihat itu apa, karena saya bingung sih apa ya yang saya lihat itu gitu, karena mungkin belum ada jawabannya aja sampai sekarang sih. Yang pasti sih firman Tuhan bilang kalau kesudahan segala sesuatu tuh bahkan lebih dekat gitu, mungkin lebih dekat dari yang kita sebagai manusia pikirkan. Yang pasti hamba yang baik selalu berjaga-jaga. Ketika kita dipercayakan hidup ini oleh Tuhan sebagai tuan dari hamba yang baik, yaitu dari kita sebagai hambanya, akan datang untuk ngecek gitu kan. Itu ada firmannya juga teman-teman, dan itu saya baca tadi pagi tentang hamba yang baik dan hamba yang tidak setia, hamba yang setia dan tidak setia. Jadi kiranya kita menjadi hamba yang setia, yang ketika Tuhan nggak tahu datangnya kapan, tapi dia menemukan kita orang-orang yang setia. Karena itu saya sih sebenarnya punya banyak hal yang saya kerjakan juga sih ya. Tapi waktu-waktu ini saya mau lebih banyak ke firman Tuhan, menceritakan, mempersiapkan anak-anak kami, dan ya lebih banyak saya pelajarin firman Tuhan. Saya mau lebih banyak menyembah Tuhan, karena kayak awal-awal sekitar 2 minggu yang lalu juga teman-teman, saya tuh juga ada mimpi. Saya mimpi lidah saya tuh banyak sekali kotoran gitu loh. Kayak Tuhan tuh mengingatkan kalau nak, kamu tuh punya hal-hal yang harus kamu buang. Mungkin dosa-dosa kamu, terutama mungkin di perkataan saya, entah mungkin saya ngomongin orang atau saya ngatain hal yang buruk lah, yang mungkin saya ada dosa ngomongin orang, atau adalah gitu ya dosa perkataan yang harus saya bereskan, dan harus saya lebih dekat lagi sama Tuhan untuk kedagingan saya tuh dapat dipimpin oleh roh saya. Jadi roh saya menguasai kedagingan saya, karena semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin serupa dengan siapa kita bergaul. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus gitu. Dan saya mau mengejar hal itu waktu-waktu ini, hari-hari ini. Saya bersyukur dengan adanya lockdown kemarin ya, semi lockdown di Belanda, karantina 2 bulan, kita nggak ke sekolah, kita di rumah aja, dan banyak sekali aktivitas kita dengan anak-anak di keluarga ini. Kita lebih banyak doa, dengar firman juga, dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Jadi hal itu tuh membangkitkan iman dan mempersiapkan kita sekali gitu. Kita juga punya waktu untuk, mungkin Indonesia masih karantina gitu ya kita harus pakai kesempatan banget ini untuk kita mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi, karena firman Tuhan itu menjadi cermin buat kita teman-teman, untuk kita melihat oh saya tuh masih kurangnya ternyata di sini, saya tuh masih sama orang mungkin ngomongnya masih belum bagus, belum care, belum perhatian, belum apa. Pokoknya firman Tuhan itu menjadi cermin, sehingga kalau kita bercermin, kayak saya kalau make up saya pasti butuh cermin untuk pakai lipstick saya gitu. Dan kalau saya pakai lipstick saya tanpa cermin, saya nggak akan tahu oh ini kemana, bibirnya ngepas apa nggak dengan tepi-tepian pinggir-pinggirannya gitu. Jadi cermin itu tempat kita berkaca untuk kita
melihat diri kita apakah sudah sempurna atau tidak gitu. Begitu juga Alkitab itu seperti cermin. Firman Tuhan itu seperti cermin untuk kita melihat diri kita sudah sempurna atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, itu aja sharing saya buat teman-teman. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, tapi yang kita perlu persiapkan adalah diri kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.